ketiga ingin menjelaskan tentang materi kami, yaitu evapotranspirasi. Perlu kita ketahui dulu teman-teman, evapotranspirasi itu apa sih? Jadi di sini evapotranspirasi itu merupakan penguapan air dari daun ataupun dari tajuk tanaman, baik dari hasil proses biologi maupun yang tidak dari proses biologi. Misalnya air dari hasil intersepsi. Jadi evapotranspirasi itu merupakan jumlah total air yang dikembalikan lagi ke atmosfer dari permukaan tanah, badan tanah, dan dari vegetasi oleh iklim, dari fisiologis vegetasi. Evapotranspirasi ini pun terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu evapotranspirasi standar, evapotranspirasi potensial, evapotranspirasi aktual, dan evapotranspirasi tanaman. Yang kedua itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi evapotranspirasi, yaitu yang pertama itu radiasi sinar matahari, yang kedua adalah kecepatan angin, dan yang ketiga adalah kelembapan relatif, dan yang terakhir itu adalah temperatur. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Fisika evapotranspirasi. Teman-teman udah ada yang tahu belum sih apa itu fisika evapotranspirasi? Nah, di sini fisika evapotranspirasi adalah ilmu atau rumus penguapan air dan kelembapan air. Di sini kita akan menggunakan dua rumus. Yang pertama, rumus Higgs dengan rumus H sama dengan S per XE dikali 100. Rumus kedua yaitu rumus kejenuhan dengan rumus dK sama dengan EX dikurang E sama dengan EX dikali 1 kurang H. Ada juga hukum Dalton mengungkapkan bahwa evapotranspirasi air permukaan bebas dengan rumus EO sama dengan E dikali EX dikurang E dikali F dikali U. Persamaan empiris yang umumnya berlaku dengan hukum Dalton dengan rumus 0,35 dikali EX dikurang E dikali 0,5 ditambah 0,54 dikali U2. Model analisis evapotranspirasi. Di sini kita akan menggunakan 3 model. Model yang pertama yaitu analisis evapotranspirasi potensial. Metode Thurn-Waite. Metode ini memanfaatkan suhu udara sebagai indeks ketersediaan energi panas untuk berlangsungnya proses evapotranspirasi. Model yang kedua yaitu analisis neraca air metode Thurn-Waite Method. Nah, metode ini berfungsi untuk mengevaluasi ketersediaan air di suatu wilayah, terutama untuk mengetahui kapan dan surplus serta defisit airnya, gitu kan. Nah, yang ketiga yaitu analisis evapotranspirasi metode Thurn-Lengben. Potensi sumber daya air adalah sejumlah air yang berupa air permukaan dan air tanah yang disajikan dalam bentuk angka rata-rata per tahunnya. Materi selanjutnya adalah pengukuran evapotranspirasi. Pengukuran evapotranspirasi dibagi menjadi 2. Yang pertama, evapotranspirasi potensial. Yang kedua, evapotranspirasi aktual. Evapotranspirasi potensial adalah evapotranspirasi maksimal yang dapat terjadi dalam kondisi cukup air dan semua tanaman dianggap seragam, yaitu rumput hijau setinggi 5 cm. Evapotranspirasi potensial lebih dipengaruhi oleh faktor iklim, yaitu suhu, kelembaban, dan radiasi matahari. Sedangkan evapotranspirasi aktual lebih dipengaruhi oleh faktor fisiologi tanaman dan unsur hara. Alat untuk mengukur evapotranspirasi itu ada 2. Yang pertama, lisimeter dan panci evaporasi.